wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Menjadikan kalian semua menjadi anak-anak yang menyejukkan pandangan mata untuk orang tua kalian masing-masing. Dan semoga keberkahan atas kalian semua sepanjang kehidupan kalian. Allahumma amin. Baik, sebelum Ustadz mulai, untuk yang masih menyalakan speaker, seluruhnya dimatikan dulu. Ya, karena ini direkam ya, jadi nanti suaranya kacau. Direkam untuk yang belum bisa hadir atau belum bisa ikut Zoom, nanti biasanya lewat YouTube. Baik. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, insya Allah pagi ini Ustadz akan bacakan satu buah hadis dan beberapa nasihat. Nasihat ini bukan dari Ustadz, ya. Nasihat ini datang dari seseorang yang tidak boleh kita tolak nasihatnya. Seseorang yang kalau berbicara itu pakainya wahyunya Allah, bukan pakai hawa nafsunya. Nasihat ini dari seseorang yang merupakan nabi yang terakhir. Tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nasihat untuk siapa? Untuk kita semua. Tapi waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat ini kepada anak kecil seumuran kalian, ya, kepada anak kecil yang bernama Ibnu Abbas. Namanya Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewasiatkan sesuatu, maka di sini ya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Ibnu Abbas. Baik, anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membonceng Ibnu Abbas di atas seekor keledai. Di atas seekor keledai. Ini tawadunya Rasulullah. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Tapi kendaraannya keledai. Ya. Biasa, kendaraan biasa waktu itu. Yang mahal ya unta saat itu atau kuda yang gede. Beliau saat itu kendaraannya keledai. Dan memang seperti itu Rasulullah SAW, kehidupan beliau sangat sederhana. Ya, walaupun beliau mau minta apa saja kepada Allah, pasti Allah penuhi. Ya. Diboncenglah seorang anak kecil saat itu, seusia kalian, kurang lebih umur 9 tahun, berarti di kelas 3 atau kelas 4 lah kalau kalian ya. Kelas 3, kelas 4. Masih kecil. Rasulullah berpesan kepada beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anakku, ya, saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Ya. Kata beliau, wahai anakku, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Hanya beberapa nasihat saja. Maka kalian pun harus fokus. Hanya beberapa, tetapi nasihat ini penting sekali. Kalau kalian pegang seumur hidup kalian, insya Allah Ustaz jamin kehidupan kalian akan bahagia. Ya. Apa itu nasihatnya?
Kata beliau, wahai anak kecil, saya akan menasihatimu beberapa kalimat. Yang pertama, perhatikan anak-anakku, ihfadillaha yahfadka. Ingat nih, kata beliau, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Awas, Ustaz ulangi, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, Ustaz ulangi karena penting ini. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Mungkin diantara kalian nanya ke Ustaz, Ustaz, kan seluruh langit dan bumi juga lahu ma fis samawati wal ard. Seluruh langit dan bumi ini milik Allah, Allah yang menjaganya. Kok kita disuruh menjaga Allah? Maksud menjaga Allah adalah menjaga perintah Allah. Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah perintahkan kita untuk ngaji, Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, maka Allah berjanji akan menjaga kalian. Allah janji fisik kalian akan dibikin sehat terus sama Allah, otak kalian akan dibikin cerdas oleh Allah, ibadah kalian tambah rajin. Ya, dengan syarat kalian harus bisa menjaga apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang jangan dilakukan. Ini yang dimaksud menjaga Allah. Maka konsekuensinya atau timbal baliknya adalah Allah akan menjaga kalian. Allah akan menjaga kalian. Kalau Allah sudah bisa, kalau Allah menjaga kalian, maka tidak akan ada yang mampu ya memadorotkan kalian sedikit pun di langit dan di bumi. Ketika Allah sudah menjaga kalian, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kalian. Ketika Allah sudah menjaga kalian, maka apapun yang kalian inginkan, Allah pasti kabulkan. Itu nasihat pertama dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas, disuruh menjaga Allah. Maksud menjaga Allah adalah menjaga perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua nasihatnya, ya, ihfadillaha tajidhu tujahak. Ini juga ya, jagalah Allah maka Allah akan membimbingmu. Allah akan berada di depanmu membimbingmu. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan kalian mengerjakan ulangan. Susah nih. Ya, misalkan jawabannya belum ketemu. Tapi kalau kalian sudah terbiasa menjaga Allah, menjaga apa yang Allah perintahkan, menjaga batasan-batasan Allah tadi, ya, tidak melanggar apa yang Allah perintahkan, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah, maka Allah akan membimbing kalian. Allah berikan ilham kepada kalian perasaan untuk menjawab seperti ini. Jadi nanti jiwa kalian dibimbing oleh Allah untuk ke sesuatu yang benar terus. Ya. Jadi, apakah mudah menjaga Allah? Mudah. Ya, tinggal kalian melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Tahu kalian kisah di surat Al-Kahfi? Ya, di surat Al-Kahfi tentang dua orang anak yatim yang mana orang tuanya mereka sudah wafat, ya, dan orang tuanya menimbun harta di bawah bangunan rumahnya. Singkat cerita, bangunan rumah ini hampir ambruk, sedangkan mereka masih kecil, belum bisa menjaga hartanya. Ya, lalu Allah perintahkan saat itu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam untuk membuat bangunan itu kembali utuh supaya harta yang ada di bawah bangunan itu tidak terlihat dan diambil orang lain. Ya. Anak ini belum tahu juga di bawah itu ada harta orang tuanya yang ditimbun. Singkat cerita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga harta anak tersebut? Kenapa Allah juga menjaga anak-anak tersebut? Karena ternyata kedua orang tuanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pun pelajaran untuk semua orang tua dan kalian juga, ya.
Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga anak-anak kita, Allah akan menjaga harta benda kita dan seterusnya. Lalu nasihat selanjutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penting ya. Kata beliau, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Wahai anak kecil, jika engkau minta, mintalah kepada Allah langsung. Wah, hebat nih. Dan kalian harus seperti itu. Ingat anak-anakku, semuanya. Ada 218. Ingat, kalian gak selalu bersama orang tua kalian. Kalian gak selalu didampingi orang tua kalian. Suatu saat orang tua kalian, ya, iya dan bila, nas'alullah salamata al-afiyah, suatu saat akan kembali diambil oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana Ustaz? Satu-satunya cara supaya kalian kuat walaupun ditinggal orang tua kapanpun dan dimanapun, kalian harus menyandarkan hati kalian kepada Allah. Contohnya bagaimana Ustaz? Contohnya kalian butuh sesuatu, betul, segala sesuatu sekarang ini dipenuhi oleh orang tua kalian. Hari ini bisa. Tapi pertanyaannya, apakah orang tua kalian besok bisa menjamin kehidupan kalian? Ustaz jawab, belum tentu. Bisa jadi Allah ambil kembali siang orang tua kita atau sore, sehingga besok nggak bisa memenuhi kebutuhan kalian. Kalian mau apa coba? Sedangkan selama ini setiap sesuatu kalian, ayah kita perlu ini, ibu kita perlu ini, nggak ada tinggal ngamuk. Jangan. Anak yang soleh, anak yang tahu mengenal Allah, dia akan selalu meminta sesuatu yang pertama kali kepada Allah. Pensilnya rusak, dia tengadahkan tangannya. Ya Allah, pensil saya rusak, berikan kepada saya pensil. Nanti Allah turunkan rizki untuk orang tua kalian. Itu seperti itu caranya. Tas kalian sobek, tas kalian rusak, HP kalian pecah, ya. Lalu kalian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya tas saya rusak, buku saya nanti basah atau yang lainnya. Kalian minta sama Allah dulu, nanti Allah kasih rizki ke orang tua kalian untuk kalian. Begitu caranya. Makanya di sini Rasulullah wa idza sa'alta fas'alillah. Ingat loh, Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhu sebetulnya adalah sepupunya Rasulullah. Jadi hubungannya dengan Rasulullah masih keluarga. Antara sepupu. Judulnya nggak tahu. Dimatikan ya speakernya. Nah, sebetulnya Rasulullah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sallallahu alaihi wasallam ini masih sepupu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak bilang, kalau kamu minta sesuatu, minta sama sepupumu ini. Sepupumu ini seorang nabi loh. Sepupumu ini adalah nabi paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Sepupumu ini adalah orang yang doanya pasti dikabulkan Allah. Kamu minta kepada sepupumu. Tidak, beliau nggak bilang begitu. Kenapa? Karena beliau pun tahu beliau suatu saat akan wafat. Kalau hati Ibnu Abbas ini bergantung kepada beliau, maka suatu saat ketika Rasulullah wafat, udah, nanti Ibnu Abbas kehilangan sandarannya. Maka coba biasakan dari sekarang segala sesuatunya pertama kali minta dulu sama Allah. Apapun yang kalian butuhkan, minta dulu yang pertama sama Allah. Nanti Allah kasih rezeki ke orang tua kalian. Betul, semuanya lewat orang tua kalian. Kalian dibelikan ini, dibelikan itu, semuanya lewat orang tua. Tapi ingat, orang tua kalian pun ada yang memberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta rizkinya sama Allah dulu, baru nanti Allah turunkan rizki lewat hasil usaha mereka, lewat kerjaan mereka, usaha mereka jadi lancar, sehingga apapun kemauan kalian, ya, karena kalian sudah membantu doa orang tua kalian, jadi lancar semua rizki orang. Itu seperti itu anak yang soleh, ya. Bukan segala sesuatu, ayo ya, minta ini, minta itu, ya, dia nggak pernah minta kepada Allah. Ingat, tadi Ustaz katakan di awal, sekarang orang tua kalian masih bisa memenuhi kalian.
Semuanya mungkin. Ya, semua kebutuhan kalian ditutup oleh orang tua kalian. Iya, hari ini, Nak. Iya, besok, Nak. Minggu depan bisa? Belum tentu. Tahun depan bisa? Belum tentu. Coba. Naudzubillah min dzalik, bukan Ustaz mendoakan, tidak, ya. Kalau nanti siang dipanggil orang tua kita oleh Allah, sementara kalian selama ini nggak pernah tahu kalau meminta itu sama Allah, coba. Nanti sore kalian butuh buka puasa, orang tua kalian diambil dua-duanya, naudzubillah min dzalik. Nasallallahu selamat wal afiyah. Kalian mau apa? Kalian nggak biasa nanti, ya. Bingung. Tapi kalau anak yang sudah terbiasa minta sama Allah, kalaupun orang tuanya nggak ada, dia tahu Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rizki. Dia tinggal angkat tangan, nanti Allah kasih rizki. Nah itu. Jadi kalau kita menjadikan orang tua kita sebagai Tuhan kita, segala sesuatunya, ayah, ibu, udah. Ketika mereka nggak ada, kita akan nggak tahu kita nanti akan seperti apa. Tapi kalau anak yang sudah membiasakan diri meminta kepada Allah, ketika orang tuanya nggak ada, dia nggak akan kehilangan, ya. Dia nggak akan kehilangan dan ya dia masih punya Allah yang terus hidup, ya, yang terus mengurusi kehidupannya selama 24 jam. Ini yang ketiga nasihat beliau. Yang keempat nasihat beliau, ya. Tadi wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta kepada Allah dulu. Ini Ustaz tekankan semuanya, mumpung masih kecil, biasakan hati kalian meminta kepada Allah, ya. Semuanya apapun, kalian mau jajan minta sama Allah dulu. Doa dulu, ya Allah saya mau jajan, saya mau beli ini ya Allah. Berikan orang tua saya rizki untuk bisa memberikan apa yang saya inginkan. Ya. Lalu wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penting, Nak. Penting, ya. Dulu kalian masih ingat ya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau terkenal dengan mukjizat yang luar biasa, yaitu tidak mempan dibakar api. Ya, tidak mempan dibakar api. Mungkin kalian selama ini hanya mendengar, oh hebat Nabi Ibrahim, ada mukjizat tidak mempan dibakar api. Tapi ada satu perkara yang sangat penting, bahkan paling penting di situ. Apa itu? Perlu kalian ketahui. Ya, kenapa tadi? Enggak. Hah? Suara saya ada? Ustadz, Ada. gimana Ustadz? Judulnya apa? Aja belum tahu Ustadz. Jangan ada yang bicara dulu ya, nanti dimatikan dulu. Kita harus nyari guru dulu buat jadi co-host, buat mematikan. Ada siapa di sini guru? Tolong komen kalau ada guru, dibuka ininya. Ada saya, Sad. Ustaz Rusdi, mana Ustaz Rusdi? Ustaz, co-host ya Ustaz, nanti matikan yang masih ini Ustaz, Afan. Ya. Ada siapa lagi? Guru yang gabung? Ada Ustaz Sokib, Ustaz. Ustaz Sokib, komen Ustaz, biar ke atas ininya. Ahmad. Enggak, Ustaz. Ustaz Sokib. Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad. Ada siapa lagi nih? Ustadz Ahmad. Ustaz Ahmad siapa, Nak? Ya pokoknya Ustadz Ahmad. Ada lagi gurunya? Udah itu doang cukup. Soalnya saya agak repot nih kalau harus unmute al ambil ceramah. Suatu saat Afan ya, nanti barangkali ada yang buka suara, dimatikan saja. Jazakumullah khairan. Baik, kita lanjutkan. Lalu Rasulullah SAW berpesan kepada anak kecil itu yang tadi umurnya masih 9 tahun. Bayangkan, anak 9 tahun sudah diajarkan sesuatu yang hebat oleh Rasulullah. Ya, tadi kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kalau kalian selama ini mendengar kisah Nabi Ibrahim yang nggak mempan dibakar api, mungkin sebatas itu saja. Tapi tahukah kalian bahwa ada yang lebih hebat dari itu, yaitu ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam. Singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam kobaran api, ingat, saat itu apinya bukan api kecil, api yang menggunung. Ya, api yang menggunung tinggi sehingga dilemparnya pun dengan ya semacam apalah, alat pelempar gitu. Lalu di tengah melayang di udara, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat, ya, Jibril alaihissalam. Kalian tahu malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat kuat. Malaikat Jibril dikaruniai oleh Allah 600 sayap. Bayangkan. Yang sayapnya menutupi ufuk, menutupi ujung dunia dengan ujungnya, itu malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim butuh bantuan? Karena saat itu beberapa detik lagi Nabi Ibrahim akan nyemplung ke dalam kobaran api. Posisinya sudah sangat terjepit. Posisinya sudah sangat genting. Tapi hebatnya Nabi Ibrahim, walaupun yang nawarkan Jibril, bahkan mungkin kalaupun ya ada 1000 Jibril yang mau menolong, kalau ya Jibril ada satu, misalkan ini, ya pasti akan ditolak oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tahu persis seluruh ketentuan yang dikehendaki Allah. Seluruh perintah adalah perintahnya Allah. Maka Nabi Ibrahim menolak tawaran Nabi Ibrahim dan beliau bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah, cukup bagi saya Allah yang menolong. Kata Nabi Ibrahim. Hebat. Padahal beberapa detik lagi Nabi Ibrahim mau nyemplung. Kalau kita kan ayo cepet gitu kan. Kalau kita mungkin gitu, ayo sih nggak usah nanya, saya mau nyemplung ke api, tolong saya. Kalau kita kan begitu, kita lupa terhadap Allah. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim, ditolak padahal beberapa detik lagi dia mau nyemplung ke kobaran api. Dia bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah, ya, biar Allah yang menolong saya. Hebat. Maka betul, katakanlah Nabi Ibrahim sudah hanya meminta kepada Allah, Allah tolong. Mudah bagi Allah, nak. Allah tinggal bilang kepada api, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk atas Ibrahim. Betul. Nanti satu rambut pun tidak terbakar oleh api. Karena sejuk. Ya, enggak dingin, enggak panas, sejuk. Oh, sejuk ya. Seperti kalian di pegunungan, adem. Nah, itu seperti itu. Kalian pun sama. Ya, ketika meminta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah. Kalian susah mengerjakan soal, angkat tangan kalian. Ya Allah, saya susah di nomor sekian, bantulah saya. Ya, jangan berharap sama temannya, jangan. Ya, berharapnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap sama Allah tidak akan pernah kecewa selama-lamanya. Tapi berharap sama manusia, siapapun, nak, siapapun, pasti akan kecewa. Kalian aja berharap sama orang tua, pasti akan kecewa. Hari ini diturutin, besok belum tentu diturutin. Kecewa kalian. Ya, hari ini dikasih jawaban sama teman. Ya, naudzubillah, nggak boleh ya. Besok mungkin enggak. Ya. Hari ini kita ditraktir teman, besoknya berharap, besoknya belum tentu, kita nanti kecewa. Tapi kalau kalian sudah terbiasa berharap sama Allah, nggak akan pernah kecewa hidup kalian sampai besar. Ya, jadi ketika mohon pertolongan, ya mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan, seperti Nabi Ibrahim tadi. Padahal yang menolongnya bukan sembarang malaikat loh. Malaikat Jibril. Dzu quwwatin inda dil arsy makin. Ya, malaikat Jibril itu kata Allah, dzu quwwah, punya kekuatan, inda dil arsy makin, di sisi ars Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril juga muta'in sama amin. Yang malaikat yang lain tuh nurut sama sama malaikat Jibril. Artinya bukan malaikat yang biasa-biasa saja, malaikat Jibril alaihissalam, malaikat paling mulia. Tapi ditolak oleh Nabi Ibrahim karena tahu semua pertolongan datangnya dari
Allah Subhanahu wa taala. Kalian sakit, ya. Ustadz kok di-unmute? Kalian sakit, ya. Kalian sakit, minta pertolongan sama Allah untuk menyembuhkan. Ya, bukan ke dokter dulu, betul. Nanti perantaranya lewat dokter, tapi ingat, Pak Dokter, Bu Dokter pun mereka bekerja dengan tangan yang diberikan Allah. Mereka bekerja dengan otak yang diberikan Allah. Mereka bekerja dengan ilmu yang diberikan Allah. Maka minta izin dulu sama pemilik tangannya, pemilik matanya, pemilik ilmunya untuk mengizinkan dokter itu, ya, mengobati kita dengan perantaranya, tapi tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi hidup kita nanti enak. Insya Allah di sini masih ada. Itu Ustadz bahas pekan depan. Ustadz masih sekali lagi kalau nggak salah ya, masih hari Selasa depan. Ya. Tadi pesan Ustadz tekankan sekali lagi, yang pertama, kalian menjaga Allah, maka Allah akan jaga kalian sampai besar. Kalian akan insya Allah sehat, ya, dalam keadaan cerdas, ya, sehat walafiat. Kalau kalian sudah dari kecil sudah bisa menjaga apa-apa yang Allah perintahkan. Yang laki-laki berangkat sholat ke masjid, yang perempuan sholat di rumah. Yang lebih baik tentu boleh ke masjid, tapi terbaik adalah di rumah. Waktunya puasa-puasa, waktunya ngaji-ngaji, waktunya membaca Al-Quran, baca Al-Quran, waktunya membantu orang tua, itu yang bisa kalian lakukan sekarang. Maka Allah akan menjaga kalian, pasti. Ya, kalau Allah sudah menjaga kalian, apapun keburukannya tidak akan mengenai kalian. Yang kedua, pesan Ustaz tadi, ya, jika kalian meminta sekecil apapun, sebesar apapun, biasakan pertama kali minta ke Allah dulu. Karena Allah yang punya segala sesuatu. Ya, orang tua kalian pun semuanya masih berusaha. Ya, masih berusaha. Tanya sama orang tua kalian. Ya, tanya sama orang tua kalian. Mereka kalau kesusahan ke siapa? Ke Allah. Mereka bangun malam ke Allah, minta kepada Allah supaya bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Sama, orang tua kalian pun ke Allah. Maka kaliannya bantu usaha mereka dengan cara banyak berdoa kepada Allah. Tas rusak, pensil patah, sepatu bolong, minta sama Allah, ya Allah, begini, berikan kepada orang tua saya rizki untuk bisa memberikan apa yang saya mau. Bisa insya Allah kalian, anak-anak soleh semuanya. Ya, lalu tadi yang terakhir, jika mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Nabi Ibrahim tadi, ya, malaikat aja ditolak tawaran permintaan pertolongannya, karena tahu beliau bahwasanya segala sesuatunya berada di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah hafal di ayat kursi, lahu mafis samawati wal ardh. Ya, milik Allah ada di langit dan di bumi ini. Maka semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah nanti diteruskan separuh lagi hadisnya di pekan depan. Karena ini sudah jam 7.41. Ya, nanti insya Allah seperti biasa kuisnya di wali kelas ya. Nanti Ustadz kasih soalnya. Barakallahu fikum. Semoga kalian menjadi anak-anak yang bisa menyandarkan hati kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada orang tua kalian, bukan kepada guru kalian. Ingat nak, ya, ilmu yang ada pada Ustadz nggak bisa Ustadz ambil memorinya seperti HP, Ustadz cek di kalian nggak bisa ditransfer seperti itu, nggak bisa. Ya, kalian harus belajar dan itu butuh dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayak handphone aja Ustadz. Gimana? Siapa yang mau nanya? Boleh lah, boleh mau nanya. Tadi judul Satu-satu. Siapa dulu? Ini yang tadi judul tausiahnya apa? Oh, judul tausiahnya adalah menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Pertanyaan kamu. Ada yang mau nanya? Apa cerita di itu? Kalau jaga Allah, maka Allah akan menjaga kita, gak bukan Ustaz? Ya. Ya, Menjaga Allah akan menjaga kita.
anak laki. Ya, ada yang ditanya? Kalau tidak ada, Ustaz mau akhiri dulu tausiahnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.